Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Apakah teman-teman Ananda ada yang tidak hadir pada hari ini? Oke, hadir semua ya. Bagus sekali Ananda dipertahankan kehadirannya untuk kedepannya. Nah, baiklah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai jurnal penutup. Nah, ada yang tahu apa itu jurnal penutup? Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akibat dari penutupan ini, saldo dari akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Sampai sini ada paham Ananda terkait dengan jurnal penutup? Oke, next ya. Nah, ini adalah bentuk dari jurnal penutup. Nah, bentuk jurnal penutup ini sama dengan jurnal umum dan juga jurnal penyesuaian, yang dimana terdiri dari 5 kolom. Yang pertama ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, kolom referensi, dan juga kolom debit dan juga kolom kredit. Oke, bagus sekali ya Ananda. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya apa saja akun-akun yang terkait dalam akun jurnal penutup ini. Oke, betul sekali. Nah, akun-akun yang terkait dalam jurnal penutup yang pertama adalah akun pendapatan, yang kedua adalah akun beban, yang ketiga adalah akun modal. Nah, yang keempat adalah akun prive, dan yang terakhir adalah akun ikhtisar laba rugi. Oke, bagus sekali ya Ananda. Nah, sekarang kita akan masuk pada langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Nah, untuk menutup jurnal penutup ini ada beberapa langkah Ananda. Yang pertama adalah menutup akun pendapatan, yaitu dengan cara mendebitkan akun pendapatan dan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi. Nah, cara yang kedua adalah menutup akun beban, yaitu dengan mendebitkan akun ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan akun beban. Nah, yang ketiga adalah menutup akun laba atau rugi. Nah, ini ada dua cara ya Ananda. Jika kita laba, maka dengan mendebitkan akun ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan akun modal. Nah, begitupun sebaliknya jika kita rugi, yaitu dengan mendebitkan akun modal dan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi. Nah, langkah yang keempat adalah menutup akun prive, yaitu dengan cara mendebitkan akun modal dan mengkreditkan akun prive. Nah, setelah kita melakukan penutupan, nah tahapan berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menguji keseimbangan antara saldo debit dan kredit dari masing-masing saldo real yang dibuka untuk periode akuntansi berikutnya. Nah, adapun langkah-langkah dari penyusunan neraca saldo setelah penutupan adalah yang pertama, posting jurnal penutup ke dalam buku besar, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu pindahkan tanggal kejadian yang ada pada jurnal penutup ke kolom tanggal yang ada di buku besar yang bersangkutan. Nah, yang kedua, pindah jumlah debit ataupun jumlah kredit dari rekapitulasi jurnal penutup ke kolom debit dan kredit pada buku besar yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, catat nomor halaman jurnal penutup ke kolom referensi yang ada pada buku besar yang bersangkutan. Yang keempat, berikan penjelasan atau keterangan di kolom keterangan pada jurnal penutup, bisa dipindahkan sama juga pada buku besar. Nah, ini adalah step pertama, yaitu dengan memposting jurnal penutup ke dalam buku besar. Nah, adapun step kedua, yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan.
Nah, neraca saldo setelah penutupan bisa disebut juga sebagai neraca akhir. Disebut demikian karena apa? Yaitu karena sebagai laporan yang berkaitan yang berisikan kondisi keuangan pada akhir periode neraca saldo setelah penutupan. Hanya berisikan saldo-saldo akun real saja. Nah, hal tersebut dikarenakan semua saldo dari akun nominal telah ditutup dan dinolkan pada saat melakukan pencatatan pada jurnal penutup. Nah, langkah-langkah dari step yang kedua ini, yang pertama adalah jumlahkan kolom debit dan kolom kredit sama rekening yang terdapat pada buku besar. Nah, yang kedua, tulis hasil penjumlahan tersebut pada kolom yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, hitung saldo semua rekening yang terdapat dalam buku besar, itu dengan cara mencari selisih jumlah kolom debit dan jumlah kolom kredit yang telah dilakukan pada butir 2 di atas. Nah, yang keempat itu susun neraca saldo setelah penutupan yang berisikan nama-nama rekening yang terdapat dalam buku besar beserta saldonya masing-masing yang telah ditentukan pada butir 3 di atas. Nah, selanjutnya, langkah-langkah penyusunan jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Nah, akan tetapi tidak semua ayat jurnal penyesuaian itu dibuatkan jurnal pembalik. Nah, jurnal penyesuaian yang biasanya memerlukan jurnal pembalik adalah yang pertama, persekot beban atau beban yang dibayar di muka. Nah, ini jika ada saat pembayaran dicatat sebagai beban atau biaya. Nah, apabila saat pembayaran dicatat sebagai harta, maka jurnal pembaliknya tidak ada. Nah, yang kedua adalah pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Nah, jika saat menerima dicatat sebagai pendapatan, itu apabila saat penerimaan dicatat sebagai utang atau kewajiban, maka jurnal pembaliknya tidak ada. Nah, yang ketiga adalah beban yang akan dibayar atau utang beban. Nah, yang terakhir yaitu pendapatan yang akan diterima atau piutang pendapatan. Nah, ini adalah penjelasan mengenai jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal penyesuaian, dan juga jurnal pembalik. Nah, dari penjelasan Ibu ini, Ibu akan menguji kemampuan Ananda, apakah Ananda mendengarkan Ibu atau tidak. Nah, untuk menguji kemampuan Ananda, Ibu akan memberikan soal kasus yang dimana Ananda akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nah, dimana masing-masing kelompok harus mampu menyelesaikan kasus yang Ibu berikan. Dimana Ibu akan membagi kelompoknya itu 2 kelompok. Nah, itu Ibu akan memberi waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, jadi diharapkan Ananda semua dapat berkontribusi dalam kelompoknya, tidak ada yang hanya menumpang nama. Nah, oke, silakan dicari kelompoknya dan dikerjakan kasusnya. Baik, apakah sudah selesai Ananda? Oke, bagus sekali ya Ananda. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama mengenai kasus yang telah Ananda selesaikan ini. Nah, yang pertama itu kita identifikasi akun-akun apa saja yang akan kita tutup. Nah, akun yang akan kita tutup yang pertama adalah akun pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, dan juga beban listrik. Serta yang terakhir apa? Oke, prive, betul sekali ya. Nah, yang kedua yaitu menghitung laba atau rugi bersihnya. Yang pertama, kita tentukan dulu pendapatan jasanya. Pendapatan jasa yaitu sebesar 14 juta. Oke. Total beban kita ada berapa? Yang pertama beban gaji sebesar 3 juta, beban sewa 2 juta, dan listrik 1 juta. Oke, kita jumlahkan, dapatlah total beban kita sebanyak 6 juta. Nah, untuk mencari laba bersihnya yaitu pendapatan dikurangi beban. Nah, 14 juta kita kurangi dengan 6 juta, hasilnya ya 8 juta, artinya kita laba. Nah,
Yang terakhir yaitu jurnal penutupnya. Nah, yang pertama adalah kita menutup akun pendapatan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, menutup akun pendapatan yaitu pendapatan didebit sebesar 14 juta dan ikhtisar laba rugi pada posisi kredit sebesar 14 juta. Oke. Yang kedua, menutup akun beban yaitu ikhtisar laba rugi pada debit sebesar 6 juta dan beban gaji, beban sewa, dan beban listrik sebesar beban gajinya 3 juta di kredit, beban sewa 2 juta di kredit, dan beban listrik 1 juta di kredit. Nah, betul sekali ya. Sampai sini ada yang salah kasusnya? Oke, tidak ada ya. Bagus sekali Ananda. Selanjutnya yaitu menutup laba ke modal, yaitu dengan cara ikhtisar laba rugi pada debit 8 juta dan modal pada kredit sebesar 8 juta. Nah, ini kenapa ikhtisar laba ruginya di debit? Karena dia laba. Kalau dia rugi, maka ikhtisar laba ruginya kita kreditkan. Oke, yang terakhir yaitu menutup akun prive, yaitu dengan cara mendebitkan modal dan mengkreditkan prive, yaitu modal sebesar 500.000 dan juga prive pada kredit sebesar 500.000. Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Berarti betul semua ya jawaban Anda? Oke, bagus sekali ya. Nah, berarti jika Ananda sudah mampu mengerjakan kasus ini dengan baik dan juga benar, berarti Ibu menganggap Ananda semua sudah paham dengan materi yang jurnal penutup yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, Ibu harap Ananda bisa mampu untuk mengerjakan soal-soal berikutnya yang akan Ibu berikan. Nah, untuk sekarang, karena berhubung jam pembelajaran kita telah habis, nah oleh karena itu, Ibu akan memberikan Ananda pekerjaan rumah. Nah, ini akan Ananda kerjakan di rumah, ini individu ya tugasnya. Ibu akan memberikan PR untuk Ananda, supaya Ananda lebih paham mengenai jurnal penutup ini. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.